misa hari ini, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat tabisan yang saya sendiri terima. Kita juga mohon doa untuk anak Andreas Martenta yang berulang tahun pada tanggal 16 Desember 2023 berusia 14 tahun. Dan mohon doa keselamatan jiwa untuk Bapak Sylvester Ta dan Bapak Hengki Turut yang pada tanggal 13 Desember 2003 genap 3 tahun yang lalu meninggal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk rahmat tabisan imamat yang saya sendiri terima. Tetapi juga kita mengucap syukur karena
kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dari kampung ini juga anak kita, teman, saudara, kakak saya Julianus Koren juga sudah dipanggil Tuhan untuk menerima Tabisan Imamat juga. Di tempat yang sama ini kita mengucap syukur lagi. Jadi kita mengucap syukur dengan rendah hati, dengan penuh totalitas kepada Allah, supaya Allah memanggil daripada kita adik-adik, anak-anak yang selanjutnya untuk menjadi pelayan Tuhan di altarnya yang kudus. Pada hari ini secara khusus gereja merayakan pesta untuk Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib dalam refleksinya ia menekankan demikian, bahwa salib yang kita imani itu mengantar kita kepada keselamatan dan penyerahan diri. Penyerahan diri itu kita sudah buktikan dengan nyata. Dari kampung ini, dari keluarga besar sudah menyerahkan saya secara pribadi dan keluarga dan saudara Pastor Julianus Koren dari kampung ini kepada Tuhan. Tetapi juga Tuhan meminta kita untuk terus totalitas menyerahkan diri kepadanya melalui iman, melalui melepaskan segala keterikatan kita kepada keinginan-keinginan pribadi, agar kita kampung ini, paroki ini, stasi ini, kita dilayakkan dan pantas di hadapan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari menyadari bahwa kita kurang membuka diri terhadap undangan Tuhan untuk menjadi rekannya. Kadangkala kita cenderung memaksakan kehendak kita sendiri menjadi kehendak Allah dan mengutamakan kuasa sendiri ketimbang kuasa Yesus. Maka marilah di awal perayaan ini kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita serta memohon ampun daripadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perbuatan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Seperti saya mohon Santa Maria, kepada dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan dengan lagu kemuliaan.
pujilah namanya, namanya, karena karyanya, karyanya, pujilah namanya, namanya, selama lamanya, lamanya, sungai dan laut, muliakan namanya, hujan dan embun, luhurkan namanya, selama lamanya. Pujilah namanya, namanya, karena karyanya, karyanya, pujilah namanya, namanya, selama lamanya, lamanya, ikan dan burung memuji namanya, tumbuhan bumi muliakan namanya, selama lamanya. Pujilah namanya, namanya, karena karyanya, karyanya, pujilah namanya, namanya, selama lamanya, lamanya, semua insan luhurkan namanya, seluruh makhluk memuji namanya, selama lamanya. Pujilah namanya, namanya, karena karyanya, karyanya, pujilah namanya, namanya, selama lamanya, lamanya. Kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat imamat suci yang telah engkau limpahkan kepada hamba-mu ini. Kami mohon semoga engkau tetap melindungi, menguatkan, dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, terutama siarah imamat suci ini. Kuatkan dan lindungilah kami dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ia anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Ia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senja mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permukaan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan berkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam kengkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tenguk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menekam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia menerap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina.
Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menempatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebelum aku diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Islat adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang menirap di api bebannya ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka disedangkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular meludak di danai, yang mengangut tumit kuda, sehingga punggungnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gelombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyir, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemarah-pemarah telah mengusinya. Memanahnya dan menyeburnya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat kemudian raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit. Berabat-rabat, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuh segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Haleluya, umat dimohon berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Hai langit, turunkan lambunmu, hai awan, hujankanlah keadilan. Hai bumi, bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil oleh seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga dirongrong dan yang merongrongnya mencoba menguasainya.
Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Uskup, para pastor, diakon, para suster, semua tamu undangan, keluarga besar di Kampung Musun. Saya dulu di sini saya ingat saya mendapat banyak berkat di kampung ini dalam perjalanan hidup saya. Yang pertama saya ingat saya bacaan pertama itu pertama kali di gereja itu disuruh oleh Pak Guru Valerius Korain, luar biasa. Tapi Pak Guru Valerius mana? Kakak. Oh, jaga keamanan. Tapi beruntungnya setelah saya baca itu tidak dilanjutkan lagi ke orang lain. Jadi setelah saya baca minggu itu saya ingat setelah saya membaca itu jadwal untuk teman-teman lain itu Pak Guru rupanya tidak perhatikan lagi sehingga batas di saya saja. Lalu berkat berikutnya saya pikir selama saya sekolah saya mungkin murid yang paling baik dengar-dengaran. Itu hanya selingan. Lalu sekarang saya mau sampaikan tentang hal utama itu tentang sering perjalanan panggilan saya. Memang dari kampung sinilah mulai perjalanan itu. Dari sini karena orang tua semua kampung sini mungkin menjadi wadah tempat yang baik sehingga saya bisa semakin beriman baik. Jadi kalau di kampung ini orang tua sukanya bakalai-bakalai, makanya nanti anak-anak tidak bisa tenang. Masuk seminari juga akan lari-lari. Jadi harus buat tempat kampung ini nyaman supaya anak-anak itu tumbuh itu orang tua kami hidup seperti ini sehingga kami kedepannya menjadi yang baik lagi. Dulu saya masuk seminari kami tamat 2012-13 ya. Ketika itu saya ingin untuk melanjutkan menjadi calon imam Ordo Santo Agustinus yang kita cintai bersama. Jadi memang cinta pertama saya tuh OSA. Saya masuk sana. Saya masuk ke sana rupanya Tuhan memiliki rencana lain. Saya sudah mengikuti pendalaman untuk retret selama 1-2 minggu. Ada Romo Septo di sini yang kasih saya ingat di OSA. Tapi ketika itu pas sore hari itu ketika mulai mau penerima jubah untuk OSA itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena gangguan dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa saya tidak akan melanjutkan tahun novisiat di sana dengan baik sehingga saya putuskan untuk mundur dan refleksi diri dulu. Jadi saya mundur dan refleksikan diri itu saya tinggal 17 datang kampung sini. Pas ketika itu saya sudah merasa semacam gerah mau kemana selanjutnya. Jadi saya putuskan untuk saya ingat nasihat para pastor pembina saya di seminari. Kalau kamu mau mendapat berkat, cobalah baca kitab suci sampai habis. Kamu akan mendapat satu berkat di situ. Saya ingat itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat pesan untuk berdoa novena. Jadi dari semua novena saya pilih 2 perongka jam 3 sore. Saya bernovena dan membaca kitab suci. Putus nyambung terus sampai selesai dengan wujud jalan mana yang akan saya pilih selanjutnya.
Jadi ketika itu mungkin saya berdoa sudah saya tidak tahu itu kali keberapa atau bulan keberapa, saya tidur di rumah saya di bawah sana itu. Pada saat itu saya semacam bermimpi. Mimpi yang pertama itu saya dibawa di pastoran Santo Yosef di atas, di kamar yang kemarin saya diberi pastor tidur. Ternyata di situ saya pernah bermimpi bahwa saya dari situ disambut banyak orang di situ. Dan memang waktu saya tidur situ, bayangan kembali mimpi saya itu muncul. Nah, dari situlah saya ingat ketika saya berdiri di tangga naik pastoran Santo Yosef Paiwasi itu, saya dengar suara penyambutan kepada saya. Lalu kata-kata yang muncul di sana adalah itu, kamu akan terhitung sebagai salah satu suku mulai dari suku ke-7 Yakub. Lalu di sana sebelum mimpi itu habis, saya dengar suara, aku menanti-nantikan keselamatan datang daripadamu Tuhan. Saya bangun tidur langsung saya buka kitab suci, saya cek suku ke-7 Yakub itu siapa. Lalu saya cari-cari selanjutnya, ternyata ada kata itu, aku menanti-nantikan keselamatan datang daripadamu Tuhan. Itu Kejadian 49 ayat 18. Kata itu, aku menantikan keselamatan datang daripadamu ya Tuhan, tidak pernah tergantikan dengan kata atau semangat hidup, inspirasi hidup, moto yang lain. Mulai sebelum saya masuk frater, kata itu terus muncul dalam hati saya, pikiran saya terus sampai saat ini. Dan akhirnya saya memilih, saya sudah lama menentukan kalau saya jadi pastor, saya pakai ini. Waktu tak bisa diakonat, saya pakai Yusam. Itu. Jadi kalau moto itu bukan pilihan saya sendiri, tapi memang mulai dari sini, karena memang mulai berdoa apa segala macam. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, harus berdoa, novena semacam itu. Kalau tidak, yang kamu putuskan adalah usaha kamu sendiri, bukan usaha Tuhan atau keputusan Tuhan, seperti tadi bacaan itu. Lalu saya kemudian mendapat moto itu dalam perjalanan waktu. Saya bukan tidak pernah mempertimbangkan, tetapi memang selama perjalanan waktu itu kan ada retret, rekoleksi, lain sebagainya, dan tentu kami baca kitab suci dan lain sebagainya, dan ada tawaran-tawaran. Jadi ada tawaran moto-moto sangat indah. Mungkin saya pernah mencoba-coba untuk ikuti Bapak Uskup Dokinal dan lain sebagainya, saya mencoba seperti itu. Tapi lalu saya selama studi di S2 di Malang itu sempat ditawari supaya saya memilih motonya WLIA, aku bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Tuhan. Tetapi moto yang semua ditawarkan oleh Romo-Romo, semua pembimbing itu tidak pernah menggantikan moto saya yang paling awal, aku menanti-nantikan keselamatan datang daripadamu ya Tuhan. Kemarin bagaimana isi dari moto itu, Monsinyur sudah khotbahkan kemarin, sudah bersampaikan, saya kira itu. Nah, jadi saya mengajak semua umat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir di sini, untuk segala sesuatu itu kita, menurut refleksi saya, perjalanan iman saya itu, panggilan saya, semuanya harus didahului dengan doa. Ya meditasi, novena, ya paling kurangnya rosario lah, semacam itu. Jadi semua keputusan jangan kita ambil sendiri-sendiri dengan kemampuan uang yang ada. Jadi tidak ada kemampuan, jadi uang kalau ada sudah semangat menjalani itu, tidak. Semua bukan tergantung pada materi yang kita miliki, tapi tergantung pada doa dan kesetiaan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan amin. Akhirnya saya mengajak kita semua di kampung ini, di Poropo ini, di stasi ini, kita tetap menyerahkan diri sebagaimana pesan Santo Yohanes yang hari ini kita peringati, bahwa salib itu membawa kepada penyerahan diri dan keselamatan. Jadi kita harus hidup dalam penyerahan diri. Semoga Allah Bapa, Putra dan Kudus mencurahkan rohnya dalam hati kita, pikiran kita, agar hidup kita semakin baik, agar kita layak pantas memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya
persekutuan para kudus, mengampuni dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudilah mendengarkan permohonan yang kami sampaikan ini. Bagi pemimpin gereja, Bapa, Paus, para uskup, imam, dan diakon. Ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu memberi teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin bangsa agar mengakui dirinya sebagai sarana di tangannya dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas keuntungan pribadi. Marilah kita mohon. Bagi para pendidik, penjasa, dan penderma, ya Bapa, anugerahkanlah para pendidik, penjasa, dan penderma kami rahmat kegembiraan, penghiburan, dan kesehatan dalam hidup dan usaha mereka. Semoga usaha dan karya mereka selalu Dikau lindungi dan diberkati. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga Engkau ampuni segala dosa dan salahnya serta dianugerahi tanah air surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh panitia perayaan syukur Imam Baru, ya Bapa, ganjarilah seluruh anggota panitia syukuran Imam Baru yang telah bekerja keras untuk menyukseskan perayaan ini dengan rahmat, kegembiraan, kesuksesan, penghiburan, dan kekuatan-Mu. Semoga semua pelayan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, berilah kekuatan penghiburan dan pertolongan bagi kami umat-Mu ini. Semoga kami hadir dalam perayaan ini menjadi bentara kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, secara khusus untuk anak Andreas Martenta yang berulang tahun pada tanggal 16 Desember, berusia 14 tahun. Ya Tuhan, semoga Engkau terus hadir bersama mereka yang merayakan hari ulang tahun ini. Marilah kita mohon. Juga kita berdoa bagi mereka yang sudah mendahului kita, para leluhur, para moyang atas tanah ini, dan khusus Bapak Silvesterta yang pada tanggal 13 kemarin genap 3 tahun meninggal. Semoga ia beroleh kebahagiaan, kedamaian abadi bersama Allah sendiri. Marilah kita mohon. Ya Bapa, demikianlah doa-doa dan permohonan kami umat-Mu. Semoga Engkau mendengar dan mengabulkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kiranya persembahan yang kami ujukan pada peringatan Santo Yohanes Imammu. Semoga penderitaan Kristus yang kami kenangkan juga kami hayati dalam perbuatan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi imam agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka dalam nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus menimba umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Sebab itu, bersama semua ciptaanmu di surga dan di bumi, bersama rombongan para malaikat dan segala orang kudus, kami luhurkan hadiratmu dan tak hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon rendah hati supaya Engkau berkenan meluruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia disenati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur padamu. Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah menaikkan kami menjadi Kau. Perkenankanlah agar kami diberikan dengan tubuh dan darah Tuhanmu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Yohanes yang kami rayakan hari ini, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan
memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini, dan iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Larun Datu Slega bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim. Persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, terutama Bapak Hengki Turut yang telah kita panggil, dan semua keluarga dari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan dan saling tahan.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yang mana bukan? Datanglah Tuhan. Kamu sesama belum? Kamu sambut.
sambut dulu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena pada perayaan Ekaristi syukur Imam baru ini Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami, umat-Mu, dengan santapan sabda dan tubuh darah Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon semoga kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu kepada semua yang kami jumpai dan layani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepadamu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi perayaan Ekaristi syukur Imam baru akan berakhir. Sebelumnya, Imam baru akan memberikan berkat imamatnya kepada keluarga inti, yang mana orang tua dan kakak adik kandung, keluarga besar dan panitia misa pertama. Sesudah itu, ia memberkati kita sekalian yang hadir dalam perayaan ini. Bapa sumber kekuatan dan pelindung kami, di hadapanku telah hadir orang tuaku terkasih serta saudara dan saudari yang dicintai. Terima kasih untuk cintamu yang besar karena Engkau telah menghadirkanku ke dunia ini melalui Bapa dan Mamaku. Mereka telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan mengasihiku. Mereka telah banyak berkorban dan berdoa untuk mengantar saya pada panggilan suci ini. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, mereka kekuatan kesehatan, berilah kepada mereka kekuatan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Semoga berkat-Mu selalu melimpah atas mereka. Ya Allah Bapa yang kudus, di hadapanku hadir pula saudara dan saudariku. Berkatilah dan kuatkanlah mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, serta beri mereka rezeki dan kesejahteraan dalam hidup mereka dari hari ke hari, sehingga oleh berkat dan pertolongan-Mu mereka semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dengan pengantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, Bapa, Mama, kakak, adikku diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberian berkat oleh pastor baru kepada panitia. Pemberian berkat dari pastor baru Romo Bonifasius Korayan Projo kepada panitia misa syukur perdana Pastor Bonifasius Korayan. Ya Allah Bapa, pandanglah keluarga besarku yang kini berada di hadapanku ini. Dengan caranya masing-masing mereka telah mendukungku dalam menapaki panggilan suci-Mu untuk jasa dan kebaikan mereka. Ya Bapa, saya berdoa semoga mereka Engkau anugerahi rahmat hidup berlimpah dan kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Jadikanlah mereka pembawa sukacita dan kedamaian dalam masyarakat dan lebih khusus dalam setiap keluarga mereka. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
yang terhormat Bapak yang mulia Bapak Uskup Manokwari Sorong bersama imam yang hari ini hadir bersama kami di stasi Santo Agustinus Mosul, sama-sama merayakan misa perdana dari imam baru Bonifacius Korain PR. Dasar pelaksanaan surat keputusan Keuskupan Manokwari Sorong tentang pentahbisan imam Diakon Bonifacius Korain Projo di Paroki Santo Yosef Payawasi. Kedua, rapat bersama Dewan Paroki Santo Yosef Payawasi bersama Dewan Stasi Santo Agustinus Mosul beserta umat semua membentuk panitia pelaksanaan misa perdana imam baru Bonifacius Korain Projo di stasi Santo Agustinus Mosul. Yang kedua, sumbangan. Adapun kegiatan panitia sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana menggalang dana dalam rangka menyuksesi kegiatan pada hari ini. Beberapa sumber dana yang digalang sebagai berikut. 1. Sumbangan wajib para aparatur sipil negara yang asli Mosul, baik yang ada di Mosul ini maupun yang bertugas di tempat lain di luar Maibrat, dan juga ASN yang bukan dari Mosul. Sumbangan wajib warga umat non ASN dari Mosul dan juga keluarga besar yang berada di luar, terutama keluarga kandung dari imam. Yang ketiga, dari pemerintah kampung, 4 kampung di Mosul Raya. Yang keempat, dari lingkungan 2 lingkungan di stasi Santo Agustinus Mosul dan ditambah dengan 1 stasi. Atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang bersedia mendampingi imam baru merayakan misa perdana di stasi kami Santo Agustinus Mosul. Terima kasih yang berikut kepada saudara kami imam baru Bonifacius Korain PR. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih yang berikut kepada core sponsor yang pada hari ini membantu kami menyanyi, mensponsori liturgi pada hari ini. Semua yang bertugas, teman-teman panitia, lektor lektris yang bertugas pada hari ini, Miss Dinar yang terima kasih menampingi kami dari malam sampai pagi. Suster-suster yang bersedia meninggalkan tugas di Ewasi membantu kami untuk dekorasi. Terima kasih kepada semua kita yang turut memberi andil untuk pelaksanaan misa perdana pada hari ini. Atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf kalau bila ada yang terlewatkan. Akhirnya terima kasih atas kita semua dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas laporan panitia. Sambutan yang pertama oleh imam baru kita, Pastor Bonifacius Korain PR. Disilakan. Terima kasih banyak Bapak Uskup sudah hadir. Terima kasih untuk rekan-rekan imam, para romo yang sudah senior sampai yang masih muda. Terima kasih untuk semangat terus mendampingi saya sampai sekarang ini, dan sekalian mohon maaf kalau ada yang kurang. Berikutnya terima kasih untuk pastor paroki yang dengan ketua dewan dan semuanya yang terlibat dalam acara ini mulai dari besar pentahbisan sebelumnya sampai sekarang ini. Terima kasih banyak, lebih dan kurangnya terima kasih dan minta maaf kalau ada yang kurang melelahkan, membuat sakit hati, minta maaf. Berikutnya untuk ketua dewan stasi dan pengurus lingkungan stasi sini, untuk umat sekalian, terima kasih untuk semangat dan minta maaf kalau itu menyusahkan, membuat hati sakit dan lain sebagainya.
Terima kasih semua. Semoga Tuhan membalas semuanya yang kamu berikan. Berikutnya, terima kasih untuk panitia yang sudah mempersiapkan ini, baik panitia misa perdana maupun yang kemarin juga. Tetap kita terima kasih dan mohon maaf kalau ini sangat melelahkan, membuat banyak waktu dan materi semuanya terbuang. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Lalu kemudian untuk Raymond yang kemarin mengantar saya dari bawah atap Ibu Tante Lis sampai di gereja, dan juga rombongan perempuan yang dari Sire, mama-mama, terima kasih semuanya, yang tante-tante dari Sire, terima kasih semua untuk mood patah lututnya kemarin, dan hari ini juga mereka masih ikut ke sini juga. Terima kasih untuk bapak-bapak yang tadi siap mengantar kami, mama-mama yang penyawer atau apa tadi itu, yang tadi antar itu, terima kasih semua. Terima kasih untuk kor dari musim. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik, kakak-kakak, om-om yang sempat repotin dan hadir, mama-mama, semuanya terima kasih. Selanjutnya terima kasih kepada pihak pemerintah Kabupaten Maibrat, mulai dari bupati semua sampai di bawah kepala kampung sampai ketua RT dan lain sebagainya yang memberi sumbangan, dan terutama keamanan juga sampai saat ini. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan baik saja dan tidak ada yang berkelahi karena masalah atau simpan dendam satu sama lain. Semuanya aman, terkendali karena kita semua keluarga. Selagi kita semua keluarga, kita juga umat juga satu umat. Jadi tidak ada yang saling membenci atau menyimpan dendam satu sama lain. Satu pesan saya untuk kita semua, setelah acara ini mungkin ada kekurangan atau kelebihan atau bagaimana, jangan berkelahi, bicarakan saja, itu diskusikan saja. Mungkin ada yang kehilangan atau apa, ada yang kurang sakit apa, tolong didiskusikan baik-baik, jangan sampai menjadi masalah. Misalnya ada yang memberikan sumbangan lalu belum dibacakan lalu kemudian bicara belakang, tidak boleh, langsung pergi beritahu atau bagaimana, terus cek saja, jangan berkelahi itu. Jadi acara ini selesai pun tetap membawa berkat untuk selanjutnya, bukan membawa petaka. Terima kasih untuk pemerintah, khususnya untuk yang dari masyarakat, keluarga, pemerintahan, saudara-saudara, bapak-bapak, umum dari Kabupaten Maibrat atau dari kampung ini, ayawasi sekitar yang sudah terlibat dengan semangat, dengan materi, dengan doa juga, semuanya mendukung. Di sini mungkin ada Bapak Agustinus Tenau yang hadir, terima kasih. Bapak Samuel Sebelas, terima kasih. Bapak Steko, terima kasih semuanya, dan lain-lain yang mungkin tidak sempat saya sebutkan namanya. Terima kasih semuanya. Lebih dan kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Kalau tidak mau terima, mau bikin apa lagi? Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus sesegera mungkin untuk pastor baru kita, Pastor Boniface Maskara. Sambutan kedua, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu. Yang mulia Monsinyur Hilarion Datus Lega, Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD DPRK Kabupaten Maibrat, Wakil Ketua 2 Bapak Agus Tenau, tepuk tangan untuk dia, Wakil Ketua paling ganteng di Maibrat. Yang terhormat Saudara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, serta rekan-rekan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Maibrat yang hadir, Saudara Pelaksana Tugas Kepala Distrik Aifat Utara, Saudara Pilos Turut yang kami hormati, para pastor, paroki dan paroki wilayah Maibrat yang berkenan hadir, para pastor, para suster dari Keuskupan Manokwari Sorong dari berbagai tarekat, ordo yang berkenan hadir di siang ini. Perkenankanlah saya mewakili Bapak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal.
Pertama, Bapak Bupati tidak bisa hadir karena pagi ini bersama Wakil Menteri Dalam Negeri yang didampingi oleh Bapak Sekda untuk rapat di Sorong, sehingga memerintahkan saya mewakili beliau. Yang kedua, kami menyadari bahwa bantuan pemerintah sedang diproses. Ya, bantuan pemerintah ada 100 juta rupiah akan diterima pada waktunya. Bikin utang saya nggak apa-apa. Yang berikut bahwa kami senang sekali di Kampung Moson. Ya, Yesus itu datang dari keluarga miskin. Ingat baik-baik. Yesus bukan orang kaya, ya. Yesus ayahnya adalah tukang kayu, ibunya seorang sederhana, tetapi menjadi penyelamat dunia. Apalagi Anda sekalian yang keturunan raja dan ratu, kamu mau jadi apa? Ini yang kami harap untuk kita memetik makna dari anak saya Boni. Pernah diberi uang, dia tolak, hanya ambil uang untuk cocok harga taksi dari Aimas menuju ke seminar. Kita mau kasih tambahan, tidak usah, anak ambil untuk makan juga tidak, bisa makan di sana. Terima kasih anak saya. Ya, saya mewakili dia karena keluarga saya. Ya, Sabes itu ada di sini, 3 kilo dari sini. Ya, saya menyumbang bukan karena saya kawin dengan orang di sini, tidak. Saya menyumbang karena saya dari Sabes, anak saya. Itu yang saya dapat sampaikan. Kami berharap untuk keluarga sekalian memetik makna dari Kampung Moson. Saya punya julukan-julukan untuk kampung banyak. Di Sira itu saya bilang kampung cinta kasih. Di Moson ini kampung rendah hati. Di saya itu kampung percaya diri. Ya, kalau di Awasi saya beri julukan orang pintar semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Anda sekalian yang berkontribusi untuk acara ini. Atas nama pemerintah kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih, berikan aplaus segera mungkin. Banyak kampung diberikan julukan oleh Bapak Asines. Tapi banyak orang juga memberikan julukan bagi Bapak, yaitu Bupati Mareng. Sambutan yang terakhir dari Keuskupan, yaitu oleh Bapak Uskup, disilakan. Kepada Pater Boni Korain, sekali lagi salam bahagia dan bersiap. Juga kepada keluarga, Bapak Mama, semua adik kakaknya. Moson ini bagi saya istimewa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Kampung Moson ini seperti dikatakan oleh Boni Korain dan Julianus Korain, membawa banyak berkat bagi Moson ini dan sekitarnya. Kepada paroki juga saya ucap terima kasih, Pater Felix dan Dewan, kepada stasi Moson dan panitia, luar biasa ya. Oh, saya harus sebut satu lagi yang menarik dari Moson ini. Cukup lama saya mengandalkan supaya di keuskupan ini lahir perempuan-perempuan sebagai ketua Dewan Paroki. Akhirnya di Ayawasi juga terlaksana satu perempuan ketua Dewan Paroki, itu Elizabeth Korain. Itu langka ya. Biasanya pacir-pacir orang tukang mabuk saja gitu. Mengurus perempuan orang suruh-suruh saja. Tapi di Paroki Ayawasi ini pernah terjadi dalam sejarahnya seorang wanita memimpin Dewan Paroki, dan Luis amat baik ya. Kemudian dia jadi kepala kampung, tapi saya dengar kasihan dia tidak terpilih lagi ya. Biar Luis terima ya, jangan kamu kacau karena tidak terpilih ya. Ikut nasihat dari Pater baru tadi, ada masalah tuh jangan bakalai saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, saya berterima kasih kepada rekan-rekan pastor. Ini untuk pertama kalinya atas himbauan saya, semua pastor tinggal dan ikut misa perdana dari Boni Korain.
Tapi saya mohon sebentar kamu pulang ya. Kamu yang keenakan di sini tinggal saja. Keluar joget gaya baru, gaya Jerry Romulus dan yang fanbase. Orang punya gaya joget itu tidak angkat kaki, gesek-gesek saja. Saya bilang, Jerry itu gaya apa tuh? Ah, Bapak itu gaya licin. Dan terima kasih ya pater-pater sekalian, Anda hadir mendoa restukan rekan mudamu Pater Boni dan bersama-sama dengan masyarakat menyambut imam baru dan bersukaria 1-2 hari ini. Untuk pengetahuan, Pater Boni masih akan menyelesaikan sisa studinya di Malang. Boni Korain ini dia ambil pendidikan S2. Saya ingat tidak persis, tapi tesisnya berjudul Upaya Pertobatan Pastoral untuk sebuah dinamika menggereja yang inklusif dan terbuka. Wow, hebat ya. Coba ulang. Tidak bisa ulang tuh. Pura-pura tengah dengar sambutan ini, tapi tidak mengerti, makanya tekola ya. Tidak tekola. Jadi upaya pertobatan pastoral untuk dinamika menggereja yang inklusif dan terbuka. Ini satu sumbangan pemikiran secara akademik, intelektual yang bagus, yang berangkat dari pengalaman pastoral, karya pelayanan. Saya pikir studi akademik ini sedikit dengan ya penelitian kecil-kecilan dan referensi dari Paroki Santo Yosef Ayawasi. Mungkin dari pengalaman hidup yang sebagian disampaikan oleh Pastor Boni tadi. Ya, bagaimana ia diilhami oleh kejadian pasal 49 ayat 18 tadi. Lalu pengalaman itu mengantar dia pada sebuah permenungan untuk menjadikan ciri pertobatan. Pertobatan itu adalah sarana untuk perubahan, untuk pembaharuan. Jadi upaya pastoral itu mensyarat utamakan juga pertobatan. Lalu karena itu hasilnya mudah-mudahan membawa pada tujuan dari tesis itu, menjadikan menggereja ini dinamis, inklusif. Jadi menggereja ini kita bersama, seperti dikatakan oleh Pastor Boni tadi. Segala elemen, segala komponen, segala unsur, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang muda, orang tua-tua, sejarah kita bersama-sama. Sehingga membersatukan itu menyebabkan kekatolikan ini membawa warna terbuka. Katolik itu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu selalu artinya terbuka. Orang-orang yang membuka diri. Dan karena keterbukaan dirinya itu membiarkan, seperti dikatakan oleh Pastor Boni juga, orang-orang lain bisa belajar dari nilai dan keutamaan keterbukaan itu. Marilah kita berharap terus dari Stasi Santo Agustinus Mosun, dari Paroki Santo Yosef Ayawasi bermunculan bibit-bibit baik yang melayani Tuhan, yang melayani umat masyarakat, yang melayani segala bentuk yang kita butuhkan untuk menjadikan hidup lebih bermartabat, lebih berguna, dan lebih menjadi saksi-saksi bagi peradaban dan kemanusiaan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Uskup dan Manokwari Sorong, Bapak Monsinyur Hilarion Datus Lega PR. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Syukuran Imam Baru akan segera berakhir. Kini perayaan kita hendaknya menjelma dalam hidup nyata kita. Marilah kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan.
Semoga Allah Maha Pengasih senantiasa meneguhkan dan menguatkan saudara dalam tugas dan karya pelayanan di tengah dunia. Amin. Semoga Allah memberkati dan melimpahi seluruh karya dan pelayanan saudara dengan kasih dan berkat-Nya. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara pewarta sabda kebenaran, sumber kegembiraan dan penghiburan bagi semua orang. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Misa Perdana Imam baru ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan firman Tuhan. Amin. Setelah para imam diundang dengan hormat para suster untuk mendampingi imam.